Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di sesi pembelajaran kali ini ya. Nah, di sesi pembelajaran kali ini kita akan membahas materi selanjutnya. Pada 2 pertemuan minggu lalu ya, kita sudah membahas mengenai describing job ya. Jadi mendeskripsikan pekerjaan. Kemudian pada materi mendeskripsikan pekerjaan, kita sudah belajar menulis ya, membuat kalimat dalam bentuk simple present tense, dan kita sudah belajar tensi simple present tense ya, bagaimana polanya, kemudian fungsinya untuk apa gitu ya. Fungsi dari simple present tense itu apa, kemudian penggunaannya ketika dalam konteks sebuah kalimat yang bagaimana, kemudian polanya seperti apa, kata kerja yang digunakan apa. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, jadi 2 minggu yang lalu ketika kita membahas mengenai describing job ya, mendeskripsikan sebuah pekerjaan. Dan in this learning, di sesi pembelajaran kali ini, we are going to learn the next page ya. Kita akan belajar halaman selanjutnya. So just try to take your BPK and then open it on page 19. Silahkan dibuka halaman 19. Jadi Mbak dan Mas sembari menyimak video penjelasan ini, diharapkan Anda juga check your BPK. Silahkan diambil BPK-nya, kemudian dibuka di halaman 19, page 19. Kita akan belajar this material ya, which is taken from BPK page 19 to 24, sekitar halaman 19 sampai 24. Materi ini diambil dari situ. Mbak dan Mas. So 2 weeks ago we have learned about how to describe, how to write a descriptive sentence ya. Descriptive sentence about job. Kita sudah belajar menulis kalimat bentuk deskriptif untuk mendeskripsikan jenis pekerjaan. And then last week, minggu lalu, we also have learned about job ya, kind of jobs, and it's related to expression. Kita juga belajar jenis-jenis pekerjaan di minggu lalu, dan kaitannya dengan expression, ekspresi. It's about expressions of giving and asking opinion ya. Ekspresi mengenai meminta dan memberikan sebuah opini. Nah, opini yang diberikan di sini adalah terkait dengan pekerjaan. Seperti itu ya, terkait dengan nama profesi atau nama pekerjaan. Jadi kita agak geser sedikit. Di pertemuan 2 minggu lalu kita belajar kalau dilihat dari BPK itu agak geser ya. Jadi agak kurang berurutan, tidak apa-apa. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada BPK ya, halaman 19 sampai 24, sekitar itu ya, 19 sampai 24. Dan in this learning, in this material ya, we are going to learn about adjective for describing people. So we still learn about describing text ya, but the focus of the topic refers to describing people. Jadi kalau last week, maybe 2 weeks ago, we also have learned about describing text or descriptive text ya. Kita juga sudah belajar mengenai teks deskriptif. Hanya saja konten atau topiknya ini adalah mengenai jenis pekerjaan. So we try to learn write descriptive sentence about a job. Jadi kita 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu juga sudah belajar mengenai menulis atau cara menulis kalimat deskriptif. Kontennya atau topiknya adalah mengenai sebuah pekerjaan.
And today in this learning we are going to learn descriptive text too. Kita juga akan belajar mengenai teks deskriptif, namun fokusnya adalah kepada describing people, jadi mendeskripsikan orang, karakteristik orang. Okay, such the title of this slide, seperti pada judul di slide ini ya, ini adalah mengenai adjective for describing people, yaitu kata sifat untuk mendeskripsikan orang ya. Mbak Mas bisa lihat di sini, adjective for describing people. Adjective adalah kata sifat untuk mendeskripsikan orang. Okay, go on to the next slide. Ya, this one is the example of adjective. Ini adalah contoh dari kata sifat. So, such what I have explained it to you before, that adjective is related to relative thing. Jadi kata sifat itu adalah sesuatu yang bersifat relatif. Berarti kalau relatif itu penilaian antara saya dengan Anda itu bisa jadi berbeda karena sifatnya adalah relatif atau subjektif ya. Nah, contohnya seperti apa? Di sini ada kata long. Long ini artinya adalah panjang dan ini termasuk kata sifat. And then selanjutnya ada kata short. Short ini artinya pendek. Kemudian tall ini tinggi ya. Big besar, thin kurus, pointed mancung, flat datar atau pesek ya istilahnya. Sweet itu manis, sharp itu tajam, thick itu tebal. Nah, ini adalah contoh dari kata sifat yang biasanya dapat digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik fisik seseorang ya, karakteristik fisik orang. Oke. Nah, selanjutnya berbicara mengenai kalimat deskriptif atau teks deskriptif, otomatis jenis tenses yang digunakan untuk menulis kalimatnya atau jenis tenses yang digunakan untuk menulis dalam teks deskriptif itu adalah simple present tense. Oke, simple present tense sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. So, saya tidak akan membahas panjang lebar mengenai simple present tense karena ini sudah pernah kita bahas bersama. In this learning, di pembelajaran ini, I just want to remind you a little about simple present tense. Saya hanya ingin mengingatkan sedikit saja ya mengenai kalimat atau mengenai pola simple present tense. Oke, sorry ini kurang beraturan slide-nya. Let me to revise it. Ya, ini saya revisi dulu. Ya. Oke. So, it's about simple present tense. Ingat ya, simple present tense itu jenis kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk 1 atau verb 1. Namun, ada yang perlu diingat bahwa terdapat dua jenis kalimat dalam simple present tense. Dua jenis kalimat itu apa saja? Yang pertama adalah kalimat verbal, yang kedua adalah kalimat nomina. Kalimat verbal berarti ada kata verb di sini, verb adalah kata kerja, maka kalimat verbal itu apabila dalam kalimat tersebut terdapat kata kerja atau terdapat verb. Sedangkan kalimat nomina itu apabila dalam kalimat tersebut tidak terdapat kata kerja. Lalu terdapat kata apa? Jika tidak ada kata kerja, maka yang ada kata apa? Nah, untuk kalimat nomina itu apabila dalam kalimat tersebut setelah subjek itu diikuti dengan to be. Nah, karena tensesnya adalah simple present tense, maka to be-nya adalah antara is, am, atau are. Paham ya? Sekali lagi, untuk kalimat verbal itu apabila dalam kalimat tersebut terdapat kata kerja atau verb. Nah, posisi atau letak kata kerja tersebut adalah setelah subjek. Jadi subjek kemudian diikuti dengan verb atau kata kerja. Sedangkan untuk kalimat nomina itu apabila pada kalimat tersebut tidak mengandung kata kerja tetapi mengandung to be, yaitu to be-nya is, am, are. Maka polanya adalah subjek kemudian diikuti dengan to be, is, am, are. Nah, is, am, are itu biasanya bertemu dengan adjektif atau kata sifat
atau noun, kata benda, seperti itu. Oke, sekarang kita coba tengok ya contoh kalimat nomina. Oke ya. Ini adalah contoh kalimat nomina. Oke, ada yang perlu saya revisi di sini. Oke, karena ini kurang sesuai. Oke, seperti ini ya. Coba diamati contoh kalimat nomina ini. Contoh kalimat yang pertama adalah her smile is sweet. Her smile is sweet. Senyumnya manis. Senyumnya manis. Nah, di sini ada kata her smile, ini adalah sebagai subjek ya, kemudian diikuti dengan to be. Nah, apabila setelah subjek kok ketemu dengan to be, setelah to be kok ketemu dengan kata sweet, sweet ini adalah kata sifat atau adjektif, maka tentu dia adalah kalimat nomina. Di sini ada kata her smile, berarti senyum miliknya dia perempuan. Nah, kita sudah belajar mengenai kepemilikan ya. Kalau ada kata her, his ya, kemudian their, our, nah itu kan termasuk ke dalam pronoun. Maka kemudian diikuti dengan kata smile. Smile ini adalah kata benda, senyum miliknya dia kan. Her smile ini kan kata benda ya, kata benda. Senyum milik siapa? Senyum miliknya dia. Nah, ada kata her smile, ini namanya adalah possessive adjective. Kalau dalam pronoun ya, kalau dalam pronoun ini termasuk ke dalam jenis possessive adjective. Possessive adjective ini adalah bentuk kepemilikan ya, karena pronoun sendiri bentuk kepemilikan dari her. Nah, kata her sendiri itu maksudnya adalah kata ganti ya. Pronoun kan kata ganti. Her smile berarti senyumnya dia. Dia siapa? Dia Mia misalkan. Nah, berarti kata her di situ adalah untuk menggantikan Mia atau kata ganti dari Mia gitu ya. Oke. Ya, ini adalah contoh dari kalimat nomina. Kemudian untuk kalimat yang kedua, the building is high. Bangunan itu tinggi ya. The building is high. Bangunan itu tinggi. Nah, kata building, the building ini bangunan adalah sebagai subjek. Kemudian subjek ketemu dengan to be is, lalu ketemu dengan kata high, ini adalah kata sifat atau adjektif. Nah, maka ini adalah kalimat nomina ya, karena setelah subjek ini ketemu dengan to be. Kemudian the next one, it is high building. Ini adalah bangunan yang tinggi. Nah, ini adalah sebagai kata ganti. Kata ganti dari apa? Menunjuk pada bangunan itu gitu kan, menunjuk pada benda itu. Oke, setelah it ya, it ini sebagai subjek ketemu dengan to be is. Nah, ini adalah kalimat nomina. Kemudian selanjutnya, Ami's hair is long. Ami's hair is long. Rambutnya Ami panjang. Nah, di sini ada kata Ami's hair. Ini adalah sebagai subjek, kemudian ketemu dengan to be is ya. Kemudian setelah to be is ketemu dengan kata long. Long ini adalah adjektif atau kata sifat. Maka kalimat ini adalah kalimat nomina. Kalau kita mau merujuk kembali ya pada bentuk subjeknya pada kalimat ini, ada kata Ami's hair. Ini persis ya seperti pada materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kita sudah belajar mengenai apostrophe ya, penggunaan apostrophe yang menunjukkan kepemilikan, dan juga pronoun, kata ganti.
Nah, kalau yang di atas tadi ya, her smile ini pada kalimat nomor 1 ini, subjeknya ini adalah bentuk pronoun. Ya, kata her ini menunjukkan kata ganti dari seseorang. Misalkan kata ganti dari Ami, kata ganti dari Mia, intinya dia perempuan. Sedangkan pada subjek di kalimat terakhir ada kata Ami's hair, ini kan ada penggunaan apostrophe s ya, berarti menunjukkan sebuah kepemilikan. Kepemilikan apa? Rambut milik siapa? Ami, gitu kan. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan apostrophe seperti itu. Dan kalimat Ami's hair is long ini adalah kalimat nomina. Karena Ami's hair ini adalah sebagai subjek, kemudian is-nya adalah sebagai to be, setelah to be ketemu dengan kata long. Long adalah adjektif atau kata sifat, dan karena kalimat ini mengandung to be dan tidak ada kata kerja, maka tergolong pada kalimat nomina. Seperti itu, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini ada yang kurang beraturan ya. Sebentar. Oke, ini saya tarik ke sini dulu. Ya. Mbak Mas, saya ulas sedikit ya. Saya ulas sedikit mengenai simple present tense, bahwa tadi jenis kalimat simple present tense ada dua, ada kalimat verbal dan ada kalimat nomina. Kita sudah membahas tadi sedikit mengenai kalimat nomina. Kemudian simple present tense itu tentu ada keterangan waktu yang biasanya menandakan bahwa kalimat itu adalah kalimat simple present tense. Jadi untuk bisa mengetahui jenis tenses pada sebuah kalimat, kita kan harus melihat satu kata kerjanya. Ada nggak di situ kata kerja dalam kalimat tersebut? Kalau tidak ada, kita bisa lihat dari bentuk kata kerjanya, gitu kan? Kalau bentuk kata kerjanya adalah verb 1, maka indikasinya adalah simple present tense. Nah, di sini ada adverb of time. Adverb of time ini adalah keterangan waktu. Untuk jenis tenses simple present tense. Nah, biasanya ada kata every day, setiap hari. Bahwa simple present tense ini menunjukkan sebuah habit atau kebiasaan dan menunjukkan sebuah fakta. Maka ketika ada keterangan waktu every day, setiap hari, itu kan berarti berulang-ulang ya. Kalau berulang-ulang berarti termasuk habit atau kebiasaan. Kemudian every time, setiap waktu ya, every night, setiap malam, ini berulang-ulang juga. Every morning, setiap pagi. Misalkan setiap pagi saya berangkat ke kampus menggunakan motor. Nah, itu kan berarti sebuah kebiasaan yang diulang-ulang. Kemudian always, ini selalu, usually, selalu, never, tidak pernah, often, sering, seldom, jarang. Nah, ini adalah contoh adverb of time atau kata keterangan waktu yang biasanya ada dalam sebuah kalimat simple present tense. Namun tidak mutlak harus ada ya. Jadi sebuah kalimat itu tidak harus mutlak ada adverb of time-nya. Tidak harus mutlak ada kata keterangan waktunya. Ini hanya bersifat opsional ya, bersifat pilihan, boleh ada boleh tidak. Gitu ya. Oke, selanjutnya Selanjutnya kita ke bentuk kalimat simple present tense untuk yang kalimat positif ya. Perlu diketahui bahwa jenis kalimat simple present tense ya, hampir semua tenses bahkan itu kan ada bentuk verbal, berarti dalam kalimat tersebut mengandung kata kerja, dan juga bentuk nomina, yaitu apabila dalam kalimat tersebut tidak mengandung kata kerja tetapi mengandung to be. Nah, bentuk dari kalimat tersebut itu juga dibagi menjadi 3. Ada kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat interrogatif. Untuk kalimat positif, kita sudah tahu polanya seperti ini ya. Polanya adalah subjek, kemudian diikuti dengan verb 1,
yang ditambahi s atau es plus objek. Kemudian bentuk yang kedua, nah ini bentuk verbal. Bentuk yang pertama ini adalah bentuk verbal. Untuk kalimat positif bentuk verbal, karena ada kata kerjanya, ada verb satunya. Nah, sedangkan pada pola yang kedua, kalimat positif untuk pola yang kedua yaitu subjek, kemudian diikuti dengan to be. To be-nya apa? To be-nya ada is, are, kemudian diikuti dengan adjektif ya. Adjektif itu adalah kata sifat, atau noun. Noun adalah kata benda, atau noun phrase. Noun phrase itu apabila ada kata sifat ketemu dengan kata benda, itu disebut dengan noun phrase. Nah, apabila ada subjek ketemu dengan to be seperti ini, lalu diikuti salah satu dari kata ini, maka dia adalah kalimat nomina begitu ya. Dan Mbak Mas juga sudah paham ya penggunaan S dan ES pada kata kerja yang digunakan pada kalimat verbal. Ya, ini sudah saya terangkan ketika Mbak Mas belajar membuat kalimat deskriptif, mendeskripsikan sebuah pekerjaan. Kemudian saya sudah menjelaskan juga ya kapan harus menggunakan S, kapan harus menggunakan ES, kapan harus menggunakan kapan harus menggunakan en. Itu sudah saya jelaskan pada pembahasan praktis yang sudah Anda kerjakan dan sudah Anda kumpulkan pada beberapa pertemuan yang lalu. Nah, nanti silahkan disimak lagi materinya yang sudah saya paparkan di PDF ya. Kalau nggak salah saya paparkan di PDF. Nanti silahkan dicek lagi. Kalau belum di-download silahkan di-download, masih ada di Elita. Oke. Sedangkan untuk kalimat nomina ini kan subjek ketemu dengan to be ya. To be-nya adalah antara is, are. Saya tidak perlu menjelaskan lagi karena ini sudah pernah dibahas juga. Saya rasa Mbak dan Mas sudah paham ya kapan harus menggunakan to be is ya, kapan harus menggunakan to be am, kapan harus menggunakan to be are. Intinya kalau subjeknya tunggal ya, he, she, it, itu menggunakan to be is. Apabila subjeknya I itu khusus ya, special, dia hanya mau dipasangkan dengan am. Dan apabila subjeknya adalah they, we, you, maka to be-nya adalah are, gitu ya. Oke, sekarang kita ke contoh kalimat. Kita ke contoh kalimat. Ya, oke. Pada kalimat yang pertama, she goes to the campus by motorcycle every day. Dia pergi ke kampus dengan kendaraan setiap hari. Nah, di sini kalau kita bedah struktur kalimat ini, maka she-nya di sini adalah sebagai subjek ya. Goes-nya adalah sebagai kata kerja, kampusnya ini adalah sebagai adverb of place, kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, kata keterangan tempat. Kemudian by motorcycle, motorcycle-nya ini adalah sebagai adverb of manner, keterangan cara. Everyday ini adalah adverb of time, kata keterangan waktu. Jadi dalam satu kalimat ini boleh mengandung lebih dari satu kata keterangan ya. Di sini ada kata keterangan tempat, ada kata keterangan cara, kemudian juga ada kata keterangan waktu. Nah, yang perlu diketahui di sini adalah pada kata yang dicetak tebal. Ada kata goes di sini, jadi kalimatnya adalah she goes to the campus by motorcycle every day. Ada kata goes ya, goes ini adalah sebagai kata kerja. Ingat posisinya kata kerja ini adalah langsung setelah subjek ya. Di sini subjeknya she, kemudian ketemu dengan kata goes. Goes ini adalah verb, kata kerja bentuk 1. Nah, karena kalimat ini mengandung kata kerja, kata kerjanya adalah goes, maka kalimat ini termasuk verbal atau nomina. Kalimat ini termasuk kalimat verbal karena mengandung kata kerja goes yang posisinya itu terletak langsung setelah subjek. Oke, berarti ini boleh saya berikan keterangan ya bahwa ini adalah kalimat verbal karena ada kata goes, dan goes itu termasuk ke dalam kata sifat. Oke, verb berarti
termasuk kalimat ya verbal ya. Sedangkan pada kalimat yang kedua, she is smart student, dia adalah siswa yang pandai. Nah, coba Mbak Mas perhatikan di sini. Subjeknya adalah she, kemudian ketemu dengan to be is, kemudian ketemu dengan kata smart. Smart ini adalah pintar, pintar atau pandai, itu adalah kata sifat, adjektif ya. Kemudian ketemu dengan kata student. Student ini adalah siswa atau mahasiswa. Nah, siswa atau mahasiswa ini kan termasuk status ya atau profesi. Nah, maka termasuk kata benda. Oke, ingat ya, apabila ada kata sifat ketemu dengan kata benda seperti ini, maka disebut dengan noun phrase ya. Dan coba perhatikan kalimat ini verbal atau nomina. Nah, kalimat she is smart student, she subjek ketemu dengan is to be, kemudian ketemu dengan kata smart. Smart ini adalah kata sifat, lalu kok ada kata benda, berarti noun phrase. Nah, indikasinya adalah kalimat ini kalimat nomina gitu ya. Maka boleh saya tuliskan di sini bahwa ini adalah kalimat nomina. Yes, like this. Ya. Ya. Oke. Next, kita coba perhatikan pada kalimat yang ketiga. They are diligent. They are diligent ini artinya adalah mereka cerdas ya. They-nya di sini adalah sebagai subjek, kemudian ketemu dengan to be are. Kemudian setelah to be are kok ketemu dengan kata diligent. Diligent ini adalah kata sifat. Nah, apabila ada subjek ketemu dengan to be, ketemu dengan kata sifat, maka indikasinya kalimat nomina. Kenapa kalimat nomina? Karena dalam kalimat ini tidak ada subjek dan tidak ada karena dalam kalimat ini tidak ada kata kerjanya gitu ya. Karena dalam kalimat ini tidak ada kata kerjanya. Yang ada adalah kata to be di sini dan diikuti dengan kata sifat. Kemudian pada contoh kalimat nomor 4, he is a singer. He is a singer. Dia adalah seorang penyanyi. Oke, coba perhatikan di sini, he-nya adalah sebagai subjek. Setelah subjek ketemu dengan to be is. Setelah ketemu dengan to be is, ketemu dengan kata singer. Singer ini adalah penyanyi. Penyanyi ini termasuk ke dalam kata benda ya, karena semua manusia, semua profesi itu termasuk kata benda. Nah, setelah subjek ketemu dengan to be, ketemu dengan kata benda, maka ini adalah kalimat nomina ya. Karena dalam kalimat ini tidak mengandung kata kerja, gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini adalah untuk contoh kalimat positif. Lanjut. Nah, sekarang kita ke contoh kalimat negatif atau disebut dengan negative sentence, kalimat negatif. Nah, biasanya kalimat negatif itu apabila dalam kalimat tersebut mengandung kata not, yaitu artinya tidak. Nah, bentuk kalimat negatif itu juga ada dua, ada kalimat verbal, ada juga kalimat nomina. Nah, bentuknya ada dua, ada bentuk pola yang verbal, ada bentuk pola yang nomina. Rumusnya sama seperti dengan kalimat yang positif, hanya saja pada kalimat negatif itu mengandung not ya, mengandung kata not. Coba disimak pada pola yang kalimat verbal dulu. Nah, di sini untuk kalimat verbal polanya adalah subjek, kemudian diikuti dengan do atau does, kemudian diikuti dengan kata not, kemudian plus verb 1, lalu plus objek. Nah, karena kalimat ini ya mengandung kata kerja, ini kata kerjanya adalah verb ini ya. Terus kemudian karena ini kalimat negatif kan harus ada notnya. Sebelum not harus ada dudasnya dulu. Ini pola ya, tidak boleh
dirubah karena ini sudah ketentuan. Nah, maka ini karena ada kata kerja termasuk ke dalam kalimat verbal. Sedangkan pada pola yang kedua adalah subjek, kemudian ketemu dengan to be. To be-nya ini adalah is, am, are. Kemudian karena kalimat negatif harus ada not-nya. Jadi setelah to be ketemu dengan not, kemudian ketemu dengan adjektif, kata sifat, noun, kata benda atau noun phrase. Noun phrase itu apabila kata sifat ketemu dengan kata benda. Maka ini adalah pola untuk kalimat nomina. Bisa dipahami ya, bahwa untuk kalimat negatif itu polanya harus ada not-nya, baik itu di kalimat verbal maupun di kalimat nomina, gitu ya. Oke, lanjut ke contoh. Nah, contohnya ini adalah perubahan dari contoh pada kalimat positif. Oke, kalau tadi pada kalimat positif kalimatnya adalah seperti ini: she goes to the campus by motorcycle every day. Maka ketika kalimat she goes to the campus by motorcycle every day ini diminta untuk dirubah menjadi kalimat negatif, maka bentuknya seperti ini ya. She does not go to the campus by motorcycle every day. Nah, ada kata does not, ini menunjukkan negatif, go-nya adalah verb 1, maka indikasinya kalimat ini adalah kalimat verbal, gitu ya. Oke, jadi boleh saya tuliskan, ini indikasinya ada kata verb ya di sini, maka kalimat ini adalah kalimat verbal. Ini boleh saya cetak tebal ya, supaya lebih memudahkan untuk dianalisis. Ada kata not ya, karena ini adalah bentuk negatif. Kemudian ini sekalian ya, ini sekalian saya tebalkan untuk menunjukkan atau untuk digunakan sebagai penanda. Tuh, sebentar ini. Oke. Kemudian pada kalimat ketiga sekalian saya beri penanda juga. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, kemudian pada kalimat yang kedua. Nah, ini kalimat kedua dari bentuk kalimat positif, she is smart student ya tadi ya. She is smart student, tapi di sini diganti dengan she is not lazy student. Dia bukan siswa yang atau mahasiswa yang malas. Jadi dia bukan mahasiswa yang malas, dia bukan siswa yang malas. Nah, di sini ada kata not menunjukkan kalimat negatif. Kemudian dalam kalimat ini ada kata kerjanya tidak ada ya. She di sini sebagai subjek, dia kata benda. Kemudian is ini to be. Ada kata not, ini mengindikasikan negatif. Ada kata lazy ini adalah kata sifat. Ya, kata sifat ketemu dengan kata benda. Student kata benda, maka disebut dengan noun phrase. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat nomina. Oke, ini boleh perlu saya tulis ya, supaya lebih mudah untuk diingat. Lebih mudah untuk dipahami ya. Oke, kita lanjut ke contoh kalimat yang ketiga. They are not diligent. Mereka tidak rajin. Nah, di sini ada kata they sebagai subjek, kemudian ketemu dengan kata are. Are ini adalah sebagai to be, kemudian ketemu dengan kata not, ini menunjukkan kalimat negatif. Lalu ketemu dengan kata diligent. Diligent ini adalah kata sifat. Ingat ya, subjek ketemu dengan to be,
kemudian ketemu dengan kata sifat diligent, maka ini termasuk kalimat nomina. Kemudian pada kalimat yang terakhir, he is not a singer, dia bukan seorang penyanyi. Nah, sama. Ada kata he ya sebagai subjek, kemudian ketemu dengan to be is, kemudian ketemu dengan kata singer. Singer ini adalah kata dalam kalimat ini ya, he di sini adalah sebagai subjek, kemudian ketemu dengan to be is, ketemu dengan kata not ini adalah sebagai penunjuk kalimat negatif, kemudian ketemu dengan kata singer ini adalah kata benda atau noun. Apabila ada subjek ketemu dengan to be lalu ketemu dengan kata benda atau noun, maka dia indikasinya adalah kalimat nomina gitu ya. Karena dalam kalimat nomor 4 ini tidak ada kata kerja, tidak ada verbnya, yang ada adalah to be, maka kalimat ini adalah kalimat nomina, bentuknya negatif, kalimat negatif begitu ya. Nah, yang terakhir kita akan mendiskusikan bentuk yang ketiga ya, yaitu interrogative sentence atau kalimat tanya. Polanya sama, untuk kalimat tanya itu ada yang berbentuk verbal ya, pada pola 1 ini adalah bentuk verbal, dan ada yang bentuk nomina. Nah, bentuk nomina ini ada pada pola yang kedua. Kita coba perhatikan pola yang pertama dulu. Ada do atau does, kemudian ketemu dengan subjek, ketemu dengan verb 1 plus objek. Nah, ini adalah pola untuk kalimat verbal. Kenapa verbal? Karena setelah subjek ketemu dengan verb, ada kata kerja di sini, ada verb, maka ini adalah pola untuk kalimat verbal. Sedangkan pada pola yang kedua itu diawali dengan to be, is, am, are, lalu ketemu dengan subjek, setelah subjek ketemu dengan adjektif atau kata sifat, noun atau kata benda, noun phrase atau kata noun phrase itu apabila ada kata sifat ketemu dengan kata benda. Ini saya revisi dalam bentuk slice saja ya, jadi boleh ketemu dengan salah satu, boleh ketemu adjektif saja, boleh ketemu noun saja, atau boleh ketemu dengan noun phrase saja. Maka saya revisi ya, menjadi slice agar bisa menunjukkan bahwa ini boleh salah satu, boleh ketemu adjektif saja, noun saja, atau noun phrase saja. Coba Mbak Mas perhatikan pada pola yang verbal, bentuk kalimat tanya harus diawali dengan do does, ketemu dengan subjek, verb 1 plus objek. Nah, kalimat ini mengandung kata kerja verb, maka tentu kalimat ini adalah pola verbal. Sedangkan kalimat yang kedua, apakah ada kata kerjanya di sini dalam pola ini? Tidak ada. Yang ada adalah to be ya, ada kata to be, kemudian nggak ada kata kerjanya di sini ya. Berarti ini adalah kalimat nomina. Oke, untuk yang bentuk verbal diawali dengan do does, penggunaan do atau does. Paham ya? Penggunaan do itu apabila subjeknya adalah jamak ya, seperti they, we, you, dan I itu juga menggunakan do. Kemudian untuk yang subjek tunggal he, she, it itu menggunakan does gitu ya. Perbedaannya paham ya? Oke, sekarang kita ke contoh kalimat. Nah, ini adalah contoh kalimatnya. Oke, contoh kalimat yang pertama, nomor 1. Does she go to school by motorcycle every day? Apakah dia pergi ke sekolah dengan motor setiap hari? Nah, kalimat ini adalah kalimat tanya, diawali dengan does, ketemu dengan subjek she, ketemu dengan kata kerja go. Maka kalimat ini adalah bentuk present tense, bentuknya adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya, polanya adalah pola untuk kalimat verbal karena ada kata kerja go. Kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa auxiliary yang digunakan di awal kalimat ini menggunakan does, kenapa bukan do? Karena kita lihat subjeknya, subjeknya adalah she. She ini kira-kira pasangannya dengan do atau does?
she tunggal pasangannya dengan does, seperti itu ya. Kalau di sini subjeknya saya ganti I, maka auxiliary yang digunakan di awal kalimat adalah do. Kalau di sini subjeknya saya ganti they, maka they itu kan plural atau jamak, maka auxiliary di sini juga menggunakan do ya. Apabila di sini saya ganti it itu berarti tunggal ya, he, she, it ya, maka auxiliary yang digunakan di awal kalimat does, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, nah lanjut sekarang kita ke contoh kalimat yang kedua. Nah, pada contoh kalimat yang kedua ini, kalimatnya adalah is she smart student? Apakah dia siswa atau mahasiswa yang pintar ya? Nah, kalimat ini adalah kalimat tanya. Polanya adalah present tense. Kita tahu dari to be is ya. Is ini kan menunjukkan present tense. Nah, kira-kira kalimat ini verbal atau nomina? Kita lihat dulu, kalimat ini apakah terdapat kata kerja? Tidak ada ya. Ini yang ada adalah to be, is, ketemu dengan subjek she, ketemu dengan kata smart, smartnya adalah kata sifat atau adjektif, lalu ketemu dengan student, student ini adalah kata benda. Berarti smart student ini adalah contoh non phrase. Tidak ada kata kerja. Maka apabila dalam kalimat ini tidak ada kata kerja, indikasinya kalimat ini adalah kalimat nomina. Lalu pertanyaannya, untuk membentuk kalimat tanya, kenapa awalan to be-nya ini adalah is? Lihat subjeknya. Subjeknya adalah she. She itu pasangan to be-nya dengan apa? Is ya. Maka auxiliary atau yang digunakan di awalan kalimat itu menggunakan is ya. Kan pasangan dari she adalah is, to be-nya adalah is. Nah, untuk kalimat yang nomor 3 kita coba baca. Are they diligent? Apakah mereka rajin? Kalimat ini termasuk kalimat verbal atau nomina? Are ini to be, they-nya adalah sebagai subjek. Subjek itu fungsinya adalah untuk kata sebagai kata benda. Kemudian diligent ini adalah kata sifat. Nggak ada kata kerja, berarti kalimat ini adalah kalimat nomina. Pertanyaannya, kenapa auxiliary yang digunakan di awal kalimat menggunakan kata are? Karena lihat subjeknya. Subjeknya adalah kata they. They pasangannya dengan apa? They pasangannya dengan are. Maka auxiliary awalan yang digunakan di sini kalimat ini karena subjeknya they adalah are. Kemudian pada kalimat yang terakhir, is he a singer? Apakah dia adalah seorang penyanyi? Nah, kalimat ini kalimat interrogatif, kalimat tanya. Bentuknya kira-kira verbal atau nomina? Kita lihat di sini ada kata is ya, ini sebagai to be. Kemudian ketemu dengan kata he ini adalah sebagai subjek ya, fungsinya adalah sebagai kata benda. Kemudian ada kata singer. Singer ini adalah profesi manusia, berarti kata benda juga. Adakah kata kerja di sini dalam kalimat ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kalimat ini adalah kalimat nomina. Pertanyaannya adalah, kenapa di awal kalimat ini menggunakan kata is? Kenapa bukan are? Karena subjeknya adalah he. He ini adalah subjek tunggal. Pasangan dari he, to be he adalah is ya, bukan he are tapi he is. Maka auxiliary yang digunakan sebagai awalan kalimat pada kalimat ini adalah is. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah paham, silahkan Mbak dan Mas ya untuk berlatih, do exercise ya, do the practice on BPK. Silahkan dikerjakan exercise atau praktisnya yang ada di BPK page 21 to 22 sebagai sarana Anda semua untuk berlatih ya, berlatih materi dan seberapa jauh Anda dapat memahami atau menangkap materi penjelasan dari video ini. Jadi the next turn selanjutnya, the next activity is time for you to do the exercise. Dan if you have questions related to the material or you find the difficult in the practice, you can ask me ya on the group on the learning group, di grup pembelajaran WA.
Okay, I think enough for our lesson today. That's all my explanations about this material. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.